Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangatku luar biasa. Allahu Akbar. Pada pembelajaran hari ini, sebelum memulai, Ibu minta silahkan dipimpin oleh KM-nya untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ananda, Alvino. Kenapa? Sakit. Ya, baik, kita doakan yang sedang sakit teman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhannya kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna tersebut. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna. Yang keempat, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna. Dan yang kelima, nanti kalian harus bisa membuat tulisan indah Asmaul Husna. Baik anak-anak, ada yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sering juga disebut dengan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Nah, dengan mengetahui Asmaul Husna, kita insya Allah dapat mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, betul sekali ya. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun, dari 99 ini pada bab kedua tentang Asmaul Husna kita akan membahas hanya 5 saja. Yaitu yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit, dan yang kelima Al-Ba'is. Baik anak-anak, untuk penjelasan dari 99 nama Asmaul Husna, yang pertama yaitu ada Al-Qawiyyu. Anak-anak sudah tahu apa artinya Al-Qawiyyu? Ya, betul sekali. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Allah berfirman, dalilnya dalam Quran surah Al-Anfal ayat 52. Adapun cara meneladaninya, yang pertama kita harus menggunakan, kita nih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita harus menggunakan kekuatan yang kita miliki itu dalam hal kebaikan. Betul. Yang kedua, cara meneladaninya yaitu, nah, kita tidak boleh menindas orang yang memusuhi kita. Apabila ada yang jahat terhadap kita, maka biarkan saja ya. Jadi kita tidak boleh memusuhinya. Dan yang keempat, cara meneladaninya yaitu jika mempunyai ilmu, maka amalkanlah dan tidak boleh memamerkannya. Al-Qawiyyu ini artinya adalah Allah yang Maha Kuat. Menurut kalian siapa manusia yang terkuat di Indonesia? Adakah yang mampu mengangkat beban 100 kilo? Mampukah dia mengangkat sebuah mobil? Nah, lalu siapa yang kekuatannya terbatas? Nah, ya. Jadi di sini dijelaskan perbedaan kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Kalau kekuatan Allah itu tidak terbatas, tetapi kekuatan manusia itu sangat-sangat terbatas. Baik, yang kedua, nah setelah Al-Qawiyyu ada nama-nama Allah Asmaul Husna yang lainnya. Yang kedua yaitu Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Allah Maha berdiri sendiri ini di sini dijelaskan. Coba Ibu minta, apakah kalian pernah mengalami kesulitan? Misalnya membuat PR matematika atau membuat PR PAI?
ketika kalian kesulitan, kalian minta bantuan terhadap siapa? Kalau PR dikerjakannya dibantunya oleh orang tua, boleh di rumah. Nah, begitupun ternyata ya, begitupun Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri, itu tidak membutuhkan, beda dengan makhluknya yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain ya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang artinya kata Allah, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Nah itu ya. Itu sering ya kita dibacakan. Bagaimana cara meneladaninya? Cara meneladaninya yang pertama tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kita tidak boleh loh tergantung hidup dengan orang lain. Artinya kita harus mandiri ya. Yang kedua, kita harus pandai menyiapkan keperluan sekolah, perlengkapan sekolah oleh siapa? Jangan oleh orang tua, harus oleh diri. Nah, kalau dengan sendiri kita melakukannya berarti kita meneladani seperti halnya Allah memiliki nama Al-Qayyum. Yang ketiga, kita harus benar-benar rajin belajar supaya kita memiliki keterampilan. Baik, selanjutnya yang ketiga ya, Asmaul Husna yang ketiga ada Al-Muhyi. Apa artinya Al-Muhyi? Artinya apa? Iya, betul sekali. Allah maha menghidupkan. Yang maha menghidupkan makhluknya. Yang maha menghidupkan manusia. Yang maha menghidupkan rumput yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Nah, itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memiliki sifat Al-Muhyi, artinya maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluk di dunia. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 50. Jadi dalilnya Al-Muhyi itu Quran surah Ar-Rum ayat 50. Bagaimana cara meneladaninya? Nah, yang pertama kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktunya, bersedekahnya. Ya, ibadah itu tidak hanya sholat, tetapi membantu orang lain, ya, membantu orang tua itu juga termasuk ibadah. Bahkan memungut sampah, tuh, betul tidak? Iya, betul ya, memungut sampah di jalan kelihatan oleh kita, terus kita ambil, dibuang ke tempatnya, insya Allah itu ibadah. Cara meneladani yang kedua yaitu menjauhi diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Selanjutnya yang keempat yaitu Allah memiliki nama Al-Mumitu. Apa artinya Al-Mumit? Ayo, apa anak-anak ulangi sekali lagi apa artinya Al-Mumit? Maha mematikan. Kebalikannya tadi Allah yang maha menghidupkan, Al-Mumitu Allah yang maha mematikan. Artinya kita semua tahu bahwa seluruh makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Pernah kalian mendengar orang yang usianya muda atau usianya tua meninggal mendadak malah? Pernah ya? Pernah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kembali kepada yang punyanya. Yang punya kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita ya, kemudian apalagi melihat dengan penglihatan yang jelas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam Quran surah apa? Ya, betul sekali, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ghafir. Al-Mumit itu dalilnya Quran surah Al-Ghafir ayat 11 ya. Bagaimana cara meneladaninya? Yang pertama, selalu ingat bahwa kematian itu akan datang, berarti kita harus selalu mindsetnya seperti itu, selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, karena kematian itu tidak ada yang
tahu ya. Bisa sekarang, bisa nanti sore, atau bisa esok lusa. Tidak boleh takut. Yang terpenting kita harus mempersiapkannya dengan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan. Terakhir yang kelima, nama Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Ba'is. Al-Ba'is, apa artinya Al-Ba'is? Artinya Allah Maha Mematikan. Pernahkah kalian melihat seseorang yang pingsan atau yang tidak sadarkan diri? Ya, pingsan itu atau seperti kita tidur itu hilang ya nyawa kita sebentar, tetapi Allah kemudian membangkitkannya lagi. Ketika kita tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, nyawa kita melayang. Nah, nyawa kita melayang, kemudian pas bangun Allah memberikan nyawa lagi kepada kita. Maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di sana Allah Maha membangkitkan, artinya Allah memiliki nama Al-Ba'is. Nah, dalilnya yaitu Quran surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 60. Betul sekali, ayat 60. Nah, bagaimana cara meneladaninya? Yang pertama kita harus memiliki semangat ya. Semangat hidup. Kalau gagal, terpuruk, tidak boleh cepat putus asa, tapi harus cepat bangkit lagi. Kemudian karena apa? Karena kita harus tahu bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Artinya kita tidak boleh putus asa, ya. Harus kalau kita jatuh cepat bangkit lagi. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, cara meneladaninya dengan cara kita harus memiliki rasa peduli, empati terhadap orang lain dan memiliki rasa kepercayaan diri. Percaya diri ya dalam melakukan apapun. Nah, itu ya. Baik anak-anak, sudah paham penjelasan dari Ibu mengenai 5 Asmaul Husna? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan ya dengan Ibu memberikan waktu untuk kalian murojaah terkait 5 Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan. Baik anak-anak, silahkan sekali lagi Ibu jelaskan. Ibu minta kalian untuk kembali murojaah, hafalkan satu nama Asmaul Husna tersebut, yang kedua artinya apa, yang ketiga dalil Qur'annya apa, yang keempat satu lagi itu contohnya atau cara meneladaninya. Seperti tadi ya. Allah Maha membangkitkan, Al-Ba'is, dalil Qur'annya Al-An'am, cara membangkitkannya untuk peduli terhadap orang lain. Nah, seperti itu, meyakini adanya kebangkitan. Silahkan dihafalkan. Nanti kalau sudah Ibu kasih waktu, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya, masing-masing di antara kalian harus bisa mengerjakan apa yang Ibu perintahkan. Sudah membawa guntingnya, sudah? Lemnya? Ya, ini Ibu akan memberikan ya. Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD-nya, nanti digunting terlebih dahulu, baru setelah itu kalian kumpulkan dulu ke Ibu. Nah, ya di sini akan dengan metode pembelajaran make a match. Jadi menyamakan atau kalian boleh membuat puzzle. Ya bukan make a match, maaf. Tapi membuat puzzle yang nanti potongan dari kertas tersebut akan Ibu simpan di tengah-tengah ini, di tengah-tengah meja. Nah, setelah itu kalian cari satu orang tiap kelompok, perwakilannya nanti bergiliran. Baru ditempelkan dengan masing-masingnya di kertas yang sudah Ibu sediakan. Paham? Paham ya? Baik, kalau sudah paham, mari kita mulai saja. Silakan minta Ibu KM. Mana KM-nya? Atar, maju ke depan untuk membagikan LKPD-nya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Seru atau tidak? Seru ya? Oke, ada yang bisa, ada yang tidak. Berarti kalian yang belum bisa harus
banyak membaca lagi materinya tentang Asmaul Husna, minimal tahu nama artinya. Al-Ba'is apa, Al-Muhyi apa, Al-Mumit apa ya. Nah, nanti kalian pasangkan seperti ini. Dan kita ambil kesimpulan. Nah, nanti semuanya Ibu kumpulkan. Ini sudah dikumpulkan di Ibu, nanti Ibu akan nilai. Ya, kemudian sebelum Ibu tutup, mari kita ambil dulu kesimpulannya. Tadi yang pertama, apa Allah memiliki nama Al-Qawiyu, artinya maha kuat. Dalilnya Al-Anfal ayat 52. Ya, kemudian contohnya yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Yang kedua, Al-Qayyum, yang ketiga dan seterusnya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Namun untuk minggu yang akan datang kira-kira dengan metode apa nih? Nah, kita akan belajar tentang membiasakan perilaku Asmaul Husna ya. Baru setelah itu nanti kita akan bermain teka-teki silang. Siap? Nah, alhamdulillah siap semuanya ya. Baik, kita akhiri belajar kali ini dengan membacakan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.